Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi teman-teman di sini kita sudah memasuki bab kedua, yaitu about router OS dan router board. Oke, kita lanjut ke poin yang pertama, yaitu ada mikrotik router OS. Nah, jadi di sini bisa kita anggap router OS ini adalah sistem operasinya mikrotik, mirip kayak Windows atau Linux di komputer. Nah, sistem ini itu bisa diinstal di PC biasa atau dijalankan sebagai virtual machine. Nah, router OS ini berbasis Linux versi 3.3.5 kernel. Dan dia itu bisa berdiri sendiri tanpa butuh sistem lain. Oke, kita lanjut poin yang kedua, yaitu mikrotik router board. Nah, jadi router board ini adalah perangkat. Nah, jadi router board itu adalah perangkat keras atau hardware dari mikrotik yang sudah dibekali dengan router OS. Jadi kayak komputer kecil khusus jaringan. Semua fitur bisa tersedia di satu perangkat, atau ada juga yang dibuat khusus sesuai kebutuhan. Misalnya untuk rumahan atau perusahaan besar. Mikrotik router board juga tersedia mulai dari low end sampai dengan high end router. Oke, poin yang ketiga. Nah, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu router OS features. Nah, jadi router OS punya banyak fitur lengkap. Bisa digunakan untuk routing jaringan wireless, ada firewall dan NAT untuk keamanan, pengaturan bandwidth biar internet nggak lemot, serta bisa buat VPN. Ya teman-teman, bisa membuat VPN. Ada juga fitur manajemen, ada juga fitur manajemen pengguna seperti DHCP dan hotspot. Nah, untuk lebih lengkapnya itu teman-teman bisa mengunjungi webnya Mikrotik, yaitu ini ya teman-teman. Masuk poin yang keempat, yaitu router port name. Jadi penamaan router port Mikrotik dikategorikan menjadi 3, yaitu yang pertama 3 simbol name. Contohnya seperti ini ya teman-teman, RB951. Nah, jadi RB itu adalah singkatan dari router board. Lalu angka pertama yaitu 9 menunjukkan seri atau kelas router. Angka 5 itu menunjukkan jumlah port internet. Lalu yang angka 1 itu menunjukkan jumlah port internet atau jumlah slot mini PCI atau wireless. Nah, yang kedua ada kategori word. Nah, word ini itu seperti nama-nama khusus yang biasa kita dengar. Contohnya OmniTIK, Grove, SXT, LHJ, Dynadis, CAP, WAP, HAP, dan HEX. Ini biasanya digunakan pada perangkat dengan ciri atau bentuk tertentu. Lalu yang ketiga ada exceptional naming, yaitu penamaan yang sifatnya unik atau khusus dari mikrotik. Dan perlu diingat juga kalau namanya makin besar, biasanya itu disesuaikan dengan tahun pengembangan dan biasanya memiliki port Ethernet lebih dari 9. Contohnya RB600, 800, 1000, 1100, 1200, 2011, 3011, dan 4011. Kita lanjut poin yang kelima, yaitu router board type.
Nah, jadi router port type itu jenis dan kode tambahan pada router port. Di sini aku kasih contoh nama lengkap, yaitu ini ya teman-teman, bisa dilihat. Nah, yang pertama itu ada RB952 adalah nama utama router portnya. Kemudian ada tambahan kode seperti ini, U artinya support port USB. Lalu I biasanya artinya support PoE input atau output. Lalu yang ini 5AC itu artinya support frekuensi 5 GHz dengan standar 802.11 AC. Lalu 2N berarti support 2.4 GHz dengan standar 802.11n. Lalu yang ini D artinya dual chain atau dual antena. Dan TC itu artinya casingnya model tower atau berdiri, atau jenis casing ya teman-teman. Nah, di sini ada juga kode lainnya, misalnya A untuk memori lebih tinggi dan level lisensi lebih tinggi. Lalu H untuk CPU lebih kuat. Yang G untuk port gigabyte. S untuk support port SFP. Lalu 5 dan 2 itu berarti dual band 5 dan 2.4 GHz. Lalu ada TC tower atau vertical case. Nah, jadi dari satu nama aja kita itu udah bisa tahu fitur-fiturnya teman-teman. Oke, kita lanjut ke poin yang berikutnya. Oke, untuk poin yang terakhir yaitu ada arsitektur router port. Nah, jadi router port itu punya beberapa arsitektur berbeda yang dibedakan dari jenis dan kinerja prosesornya. Setiap arsitektur punya sistem operasi atau softwarenya masing-masing, jadi nggak bisa disamakan antara satu arsitektur dengan yang lain. Nah, ini untuk melihat arsitektur Mikrotik lebih lengkapnya teman-teman bisa dilihat websitenya. Oke, di sini contohnya MIPSBE itu dipakai di RB750 atau RB951. Nah, yang kedua ada SMIPS, itu ada di hub mini atau ada di HAP mini atau HAP Lite. Lalu ada Tile, biasanya untuk perangkat CCR lama. Lalu ada. Dan ada ARM, itu ada di HEX S atau HAP AC Quadrant. Dan ada X86, itu untuk router OS di PC. Nah, kita bisa lihat daftar arsitektur lengkap di website resminya Mikrotik ya teman-teman, yaitu di www.mikrotik.com/download. Oke, sekian untuk bab yang kedua. Terima kasih sudah menonton sampai habis.